Halo guys, kita nge-live lagi hari ini ya. Jadi hari ini ada yang mau gue bahas, ada hal menarik yang mau gue bahas. Itu gue pengen ngebahas mengenai air filter. Nah, awalnya gini, kalau kita servis motor di sini, itu kan biasa kan kita kan buka filter, buka angkat tangki, buka filter udaranya, ya kan kita bisa lihat tuh semua tuh ya. Nah, waktu kita buka tangki dan buka filternya itu, kita tuh sering banget ngeliat throttle bodinya itu kotor, gitu loh. Throttle body intake-nya itu kotor, guys. Nah, salah satu, mungkin satu-satunya ya, penyebab itu throttle body kotor ya dari filter gitu loh. Nah, yang agak gue concern itu mengenai filter itu em, ada beberapa filter yang menurut gue ya, ini filter yang gue ngomong ini air filter ya, filter udara ya. Ada beberapa air filter yang menurut gue itu bukan yang gak bagus, tapi kurang cocok untuk pemakaian daily atau pemakaian di Indonesia gitu loh. Nah, di depan gue ini udah ada beberapa filter, tapi gue nggak mau sebut mereknya. Gue nggak mau sebut mereknya, gue nggak mau nunjukin dusnya. Um, gue cuman mau nunjukin bahwa filter itu tuh ada banyak. Filter udara itu ada banyak. Ya mau mereknya, mau apa namanya ya, bahannya gitu ya, mereknya, bahannya itu bervariasi, banyak variannya gitu loh, ya kan? Nah, tapi semuanya itu dari semua merek itu pada bilang merek mereka yang paling bagus. Ya nggak salah sih kalau bilang merek mereka paling bagus, nggak ya nggak salah. Cuman kalau menurut gue ada yang bagus, ada yang cocok gitu loh. Gue nggak sebutin merek ya, cuman ya dari semua merek itu pasti bilang air filter mereka tuh yang terbaik. Nah, terbaik itu pengertiannya itu dalam kondisi apa dan bagi siapa dan pemakaian untuk apa. Itu, ya kan? Ada yang mereka bilang terbaik secara harga. Ada yang mereka terbaik secara brand terkenal. Ada yang mereka terbaik secara maintenance-nya. Terus ada yang bilang terbaik secara variannya, ya kan? Dan segala macam gitu loh, ya kan? Nah, em, tapi yang menurut gue ada tuh yang terbaik itu tuh tergantung orangnya pemakaian untuk apa, gitu loh. Tergantung pemakaian untuk apa. Kalau untuk race bahkan nggak pakai air filter guys, ngeplong aja gitu loh. Kalau 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 untuk race ngeplong aja gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini gue mau bahas ini mengenai air filter, itu adalah dari segi bahannya. Gue nggak segi merek ya, gue nggak sebut merek, tapi gue dari segi bahannya aja gue mau bahas. Nah, simpel lagi nih, filter ya. Filter itu kan fungsinya kan menyaring ya, menyaring ya, filtrasi, menyaring ya. Nah, kalau namanya untuk penyaringan, kita butuh pasti yang bersih, yang bisa menangkap residu, kotoran, dirt yang bisa menangkap dengan baik lah ya, yang bisa memilah antara si udara bersih dengan kotoran gitu loh, ya kan? Itu ya. Nah, gue suka kasih analogi seperti ini. Andaikan ya, andaikan ya, motor lu kotor nih, motor lu kotor gitu ya, meja lu kotor, rumah lu kotor gitu ya. Nah, gue tanya, paling bagus kita ngebersihin itu pakai bahan apa? Nah, jadi kan ada bahan stainless, ada bahan kertas, ada bahan polyester, ada bahan kain katun, ya kan? Ada bahan kain polyester. Paling bagus itu ngebersihin pakai apa? Nah, kalau dari mudahnya ya, kalau dari simpelnya itu namanya ngebersihin itu paling bener tuh pakai kain katun.
Betul nggak? Pakai kain katun. Jadi kalau meja kotor, ya bersihinnya pakai kain katun. Kalau meja kotor lu bersihin pakai stainless, ya nggak bisa gitu loh. Kita nggak ngomong baret apa enggak, ya nggak bisa. Terus lu mau bersihin pakai kain yang berbahan polyester, dia tidak menyerap gitu loh. Nggak menyerap air, nggak menyerap kotoran gitu loh. Kalau lu pakai bahan kertas, kertas oke, dapat menyerap air dan menyerap kotoran. Kira-kira kita bisa punya jawaban sendiri ya, itu yang paling cocok yang mana? Kalau menurut kita, itu paling bagus tuh pakai cotton, kain katun untuk ngebersihin itu. Terus kedua, secara bahan itu ada yang bisa dipakai lama atau enggak, gitu loh. Nah, kita balik lagi. Mungkin kalau secara pakai lama, kita coba kalau misalnya bahan katun, bisa nggak dipakai lama? Ya bisa. Dengan perawatan dan pencucian yang benar ya pasti ya kayak baju aja. Kalau kita cucinya benar ya tahan lama gitu loh. Bahan polyester ya juga bisa. Bahan stainless ya juga bisa gitu. Oke. Nah, tadi gue jelasin dari segi pembersihan, bagus yang pakai apa? Stainless kah, katun kah, atau yang apa gitu loh. Kalau menurut kita sih yang paling bagus itu namanya ngebersihin itu pakai bahan kain, ya kain katun. Kain katun itu loh. Nah, terus dari segi keawetan tahan lama, kalau tahan lama ya rata-rata semua filter tahan lama ya. Yang nggak tahan lama cuma satu doang, itu filter yang berbahan kertas. Berbahan kertas. Makanya kalau filter standar itu berbahan kertas, dia itu kalau misalnya udah sekitar ya 10.000, 15.000 kilometer ini diganti nih filternya. Karena debu yang tertangkap di sini, debunya itu nggak bisa lolos, guys. Nggak bisa lolos. Trap, terjebak, nggak bisa lolos. Yang akhirnya jadi mampet gitu loh. Jadi filter itu bisa menangkap debu atau enggak. Karena ada filter tuh yang nggak bisa menangkap debu. Ya lolos aja, ngeblong aja begitu. Masuk aja lolos, masuk ke throttle body, kena koinnya, koinnya kotor, nempel kotorannya di klep, masuk ke dalam ruang bakar, udah gitu dikompres, udah gitu dibakar, dikompres, akhirannya ruang bakarnya penuh, kompresi bisa naik gitu loh, kompresi naik, akhirannya motor makin panas, lalu motor makin minta oktan lebih tinggi karena kompresinya jadi naik gitu loh. Oke, terus segitu eh, apa kalau filter busa tadi gue belum sebut ya filter busa. Filter busa itu biasanya tuh dipakai di Ninja FI, Ninja Karbu, Ninja 250 SL pakai filter busa. Itu bahannya lumayan oke buat filter, tapi udara itu kurang mengalir dengan baik. Dan dia itu akan rusak dalam waktu kurang lebih sekitar 3-4 tahun dia rusak. Rusaknya itu dia akan seperti bolu ya, seperti kue bolu. Dia runtuh gitu loh, guys. Apa ya? Kropos. Jadi kropos gitu loh. Nah, kalau filternya jelek ya, apa sih kalau pengertian jelek itu apa sih? Kalau filter jelek itu kalau menurut versi gue, ya filter itu jelek kalau tugasnya sebagai filter itu tidak berjalan dengan baik gitu loh. Artinya eh, kotoran itu nggak bisa ditangkap sama dia. Kotoran itu bisa lolos. Itu filter yang menurut gue nggak bagus. Ada nggak filter kayak gitu? Ada. Ada filter kayak gitu. Itu nggak oke. Kalau sebutannya, kalau dia filternya itu terhadap daun, ranting, serangga, oke, gue setuju, bisa. Tapi kalau buat debu-debu halus, nggak bisa. Gitu loh. Jadi filternya itu ada yang menurut gue kurang bagus. Nah, efeknya ada efek negatif ke motor ya, motornya itu lama-lama bisa lemot. Sebenarnya sih nggak lama juga ya. Kita pakai bangsa sekitar sekitar 5.000 kilo aja tuh motor juga udah berasa bedanya gitu loh. Motor itu lemot. Nah, kalau filter kayak gitu gue nggak rekomen. Ada filter yang menurut gue bahannya kurang bagus untuk menjadi filter. Itu kalau dia berbahannya stainless sama berbahan polyester. Lu salah satu cara ngecek filter itu bagus apa enggak, itu adalah dengan cara diterawang. Diterawang di cahaya.
gitu loh. Kalau filter itu tembus, menurut gue ya, versi gue ya, lu mau bahan apapun, lu merek apapun, mau bahan apapun, merek apapun, kalau filter itu tembus cahaya, ya, lu bisa nerawang ya. Jadi melihat, lu bisa melihat ada tulisan nih kopi gajah, ya, tulisan kopi gajah, lu bisa lihat, lu bisa baca tuh tulisan kopi gajah, itu udah filter udah jelek deh. Ini kebaca nggak nih? Ya, gua nggak mau nyebut lah. Oke lah, pokoknya kalau filter, lu bisa tembus cahaya, tembus warna, ya kan? Jadi warna itu ini kan, eh ini ada warnanya kan, macam-macam gitu ya. Terus segitu, ini tembus nih, warnanya lu bisa lihat, itu filter nggak bagus, gitu loh. Gua nggak rekomen filter kayak gituan, gitu loh. Ya kan? Merek apapun ya, merek apapun, gua nggak mau jemput merek apapun ya, merek apapun, buatan manapun, gua nggak rekomen, gitu loh. Karena eh, ada kejadian, pertama, gue pernah kejadian itu di motor MT25. Nah, ini MT25 kejadian ini sangat konyol sekali. Jadi, sekali waktu ada customer gue punya MT25, dia kalau habis udah lari motornya, terus dia berhenti di lampu merah, terus dia baru mau start jalan ya, baru mau start jalan, masuk gigi satu, buka kopling, ngegas, motornya mati. Ada kayak gitu. Terus ada gitu motornya lewatin polisi tidur, pelan-pelan, jalan pelan-pelan, RPM rendah, dia mau buka gas, motornya mati. Ada juga yang kayak gitu, ya kan? Nah, itu di motor MT25 itu, ownernya sampai bingung. Gua pun juga bingung. Ini kejadian apa? Apa fuel pumpnya? Apakah businya? Busi bagus, fuel pump oke. Terus udah gitu, apakah ada masalah di knalpotnya, sensor-sensornya? Enggak. Itu motor bisa tergolong itu motor baru. Kilometernya aja tuh, sorry, pemakaian aja baru setahunan, ya. Udah gitu, dia bilang, udah deh kok, gue mau ganti ECU aja. Siapa tahu betul. Gue bilang, ini bukan masalah ECU. Ini bukan masalah ECU, ini masalah konyol, tapi bukan ECU. Gitu loh. Terus gue minta izin sama dia. Izin ya, boleh nggak gue nongkrong sebentar depan motor lu? Sambil gue sama teman-teman mekanik rame-rame nyuci motor itu. Cuci motor pelan-pelan, lihat satu persatu. Ini ada kendala apa ya? Jangan sampai keburu ganti ECU. Nah, begitu begitu kita cuci, perhatikan baik-baik. Nah, kita nemu satu selang nih. Nah, selangnya itu selang ISC, Idle Speed Control. Selang ISC itu posisinya ada di bawah box filter udara, ada di bawah situ. Nah, ini kita ada dugaan ini ISC-nya ini kotor dikarenakan filternya itu nggak bisa nyaring debu, jadi ISC-nya itu ketumpuk debu. Ya udah, kita coba buka ISC-nya, saluran ISC kita buka, kita semprotin carbo cleaner, kotorannya keluar, motornya sembuh. Terus filternya dia diapain? Ya dibuang, filternya dibuang. Ya karena filternya itu malah efeknya negatif buat motornya, dibuang akhirnya tuh filter. Nah itu ada filter, gua nggak mau jemput merek ya. Kalau lu datang kemari, gua mungkin bisa kasih lihat lu. Tapi kalau di sini gua nggak mau jemput mereknya dulu nih, ya kan? Nah seperti itu. Jadi kalau kamu milih filter, hati-hati. Nah, gua rekomendasi filter itu, kalau mau nyari harganya sesuai, airflow-nya bagus, harga sesuai, airflow-nya bagus dan awet, gua ada rekomendasi filter yang berbahan cotton, bahan cotton. Bahan cotton itu ada beberapa merek, ada JFC, DNA, BMC. Nah, itu berbahan cotton. Gua rekomend tuh filter itu. Nah, filter yang berbahan cotton itu sejak gua main mobil dari zaman tahun 2000-an awal, itu filter menurut gue itu filter yang terbaik. Filter terbaik. Secara airflow bisa deras, secara bahan bisa dicuci, terus secara penyaringan pun juga bagus. Kalau gue rekomen ya
Sejauh ini kalau gue pribadi, filter berbahan cotton yang gue jual itu memang JFC. Ini filter JFC yang gue jual. Mana dusnya ya? Ya enggak, hari ini gue nggak mau nunjukin dus. Ya kan? Nah, filter yang gue jual itu sejauh ini yang paling bagus yang menurut gue secara harga, airflow, dan pemakaian dan awetnya, setahu gue ya, dari pengalaman bertahun-tahun dari tahun 2000 main mobil, main motor, yaitu merek JFC. Jadi, gue jadi nyebut merek dah tuh. Ya udah jadi nih gitu. Kalau kalau lu butuh filter-filter ya gue kasih rekomend yang bahannya cotton. Dan kalau lu mau nyari merek, gue rekomendasi merek JFC saat ini. Gue nggak tahu nanti ya. Siapa tahu nanti kita nggak tahu ada ya mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan ada merek apa something yang much better, gue kagak tahu ya. Tapi saat ini gue rekomendasi banget pakai yang merek JFC gitu. Based on pengalaman, based on harga, terus based on kemampuan filtrasi, dan usia pakainya. Nah, jadi kalau saat ini gue rekomendasiin lu kalau pakai filter. Saat ini buat motor nih, lu pakai filter JFC. Gue rekomend pakai ini. Ya kan? Kalau lu pakai filter kertas, gue juga rekomend pakai filter kertas. Untuk apa? Untuk awetnya motor gue rekomend. Tapi lu kalau nyari power, filter keras kalau urusan nyari power, tahan lama, lu jangan ngarep. Filter kertas ya buat standar lah ya. Kalau buat power segala macam, ya standar juga ya. Kalau untuk awet ya nggak awet juga ya. Ada usianya dia gitu loh. Kalau filter busa sama filter kertas kurang lebih sama. Filter busa juga murah, tapi airflow-nya kurang bisa deras. Kalau gue rekomend saat ini pakai filter JFC. Kalau filter yang berbahan stainless, polyester, resin, gue kurang rekomend karena kurang bisa bersih. Oke guys, jadi bahas-bahas filter hari ini udah selesai. Jadi gue kesimpulannya, kalau lu nyari filter, lu carilah. Kalau lu nggak mau nyebut merek, lu nggak mau lihat merek, ya udah lu cari filter. Saran gue yang berbahan cotton, cotton gauze. Nah itu sama aja sih, hanya ya bahasa rumit dan bahasa sederhana aja ya. Jadi berbahan cotton gitu loh. Soalnya bahan cotton ini juga ada serabut-serabut kecilnya buat nangkap debu-debu halus. Terus kalau lu nyari merek, nanya merek apa, gue rekomend pakai merek JFC gitu loh. Apa namanya? Warranty-nya pasti ada. Maksudnya warranty itu kalau ada masalah apa-apa dengan filter ini, ya lu tinggal tuker aja filter ini. Ada warranty-nya, terus gitu lifetime, terus gitu harganya juga nggak gitu mahal gitu loh. Terus gitu juga pasti buat motor mah udah pasti proven banget lah gitu loh. Oke, rasanya itu aja live hari ini. Nanti kita bahas lagi mengenai ini nih, oli. Nanti kita bahas mengenai oli. Oli itu yang gue rekomendasi seperti apa, kenapa, dan bagaimana parameternya apa aja sih kalau oli ya. Oke, mungkin ada parameter, ada ester, PAO ester, polyalpha olefin, sintetik, full sintetik, apapun itu. Oh ya tadi ada yang nanya filter buat motor apa? Ini buat macam-macam sih, buat macam-macam motor ada. Nanti gue mau touring susur pantai nanti. Jadi kenapa mau touring susur pantai? Karena beberapa pantai saat ini di daerah Pulau Jawa udah ada yang perkembangan, ada yang bagus-bagus, ada yang menarik-menarik, ada spot-spot foto yang bagus gitu loh guys. Nah next time gue akan bahas mengenai oli, terus ya oli dulu deh ya. Ya oli nanti gue bahas juga mengenai rem ya, nanti gue bahas lagi ya. Nah jadi nanti kalau oli nanti gue bahas mengenai oli apa yang baik, oli apa yang recommended, taunya itu oli bagus atau enggak, itu seperti apa. Nanti kita bisa bandingkan oli yang kamu pakai dengan rasanya di motor seperti apa, nanti kita bisa bahas tuh. Ya, oli itu juga menarik karena ada oli yang menurut gue
udah kurang suitable ya, kurang cocok dengan motor-motor teknologi sekarang gitu loh ya. Oli ada yang bagus, ada yang lebih bagus lah gitu loh ya. Oke guys, rasa itu aja hari ini ya. Jadi filter ya gitu. Biar motor lo awet, aman, larinya juga kencang. Oke, thank you ya.